Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinanda Auliastioningrum dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perlawanan Kesultanan Ternate. Yang akan saya bahas di sini yang pertama ada sejarah dan latar belakang, kemudian proses dan tokoh perlawanan, dan yang terakhir dampak-dampak yang terjadi setelah penjajahan bangsa Eropa ke Nusantara. Yang pertama ada sejarah dan latar belakang. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Maluku dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Pada saat Portugis datang ke Maluku, Kesultanan Ternate sedang berselisih dengan Kesultanan Tidore. Dan keadaan ini dimanfaatkan oleh Portugis untuk mengadu domba antara Kesultanan Ternate dengan Kesultanan Tidore. Sehingga Portugis yang waktu itu mendukung Kesultanan Ternate akhirnya bersekutu dan kemudian diizinkan untuk membangun benteng dengan alasan melindungi Kesultanan Ternate dari Kesultanan Tidore. Pada tahun 1521, Spanyol datang ke Maluku dengan tujuan yang sama seperti Portugis, yaitu ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Persaingan antara dua imperialisme barat ini dalam memperebutkan wilayah Maluku tidak dapat dihindari. Tetapi persaingan ini berhasil diselesaikan dengan adanya Perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529. Yang isi perjanjiannya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku sehingga Portugis dapat menguasai wilayah Maluku sepenuhnya. Kemudian, penyebab-penyebab terjadinya perlawanan. Yang pertama, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang ketiga, keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Yang keempat, Portugis ingin menyebarkan agama Katolik, yang berarti bertentangan dengan agama yang telah dianut oleh rakyat Ternate, yaitu agama Islam. Dan yang terakhir, Portugis ikut campur tangan dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, proses dan tokoh perlawanan. Pada tahun 1565, Ternate melakukan perlawanan terhadap Portugis yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Untuk menghentikan perlawanan ini, Portugis akhirnya menangkap Sultan Hairun. Namun, rakyat bangkit melawan Portugis dan akhirnya berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Masih di bawah pimpinan Sultan Hairun, rakyat Ternate kembali melakukan perlawanan terhadap Portugis dengan menyerang dan membakar benteng-benteng milik Portugis. Portugis kewalahan terhadap perlawanan ini. Kemudian pada tahun 1570, dengan licik Portugis menawarkan tipu daya perdamaian kepada rakyat Ternate. Sehari setelah ditandatanganinya perjanjian damai, The Mosquito yang merupakan utusan Portugis mengundang Sultan Hairun untuk menghadiri pesta perdamaian di benteng. Tanpa curiga, Sultan Hairun akhirnya menghadiri pesta tersebut dan kemudian dibunuh oleh kaki tangan Portugis. Peristiwa itu menyebabkan kemarahan besar terhadap rakyat Maluku, terutama Sultan Baabullah yang merupakan anak dari Sultan Hairun. Kemudian, Sultan Baabullah melanjutkan perlawanan ayahnya kepada Portugis. Bersama rakyat Ternate, Sultan Baabullah bertekad menggempur Portugis. Sultan Baabullah dan pasukannya memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng-benteng milik Portugis di Ternate. Selama 5 tahun, Portugis berhasil bertahan di dalam benteng, dan kemudian menyerah karena kehabisan bekal pada tahun 1575. Karena sudah kalah dari Ternate, Portugis akhirnya melarikan diri ke timur-timur dan menetap di sana sampai tahun 1975. Nah, jadi tokoh perlawanannya ada dua ya. Perlawanan pertama dipimpin oleh Sultan Hairun yang berlangsung pada tahun 1565 sampai 1570. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sultan Baabullah, yang akhirnya berhasil membuat Portugis mundur dari Ternate pada tahun 1575. Pembahasan yang terakhir, dampak-dampak yang terjadi setelah penjajahan bangsa Eropa ke Nusantara. Yang pertama, dampak pada pola perilaku sosial.
Perkembangan ekonomi masa kolonial turut mengubah pola perilaku masyarakat Hindia Belanda menjadi lebih konsumtif. Interaksi antara pelajar Hindia Belanda dengan orang-orang Eropa di sekolah juga menyebabkan perubahan cara berpakaian dan cara berbahasa sebagian masyarakat Hindia Belanda. Kemudian dampak pada nilai sosial dan budaya masyarakat. Pada masa kerajaan Islam, tindakan seperti minum minuman keras, perjudian, dan praktik monopoli dilarang oleh aturan kerajaan yang berdasarkan pada nilai sosial masyarakat. Sedangkan pada masa kolonial, dalam nilai sosial bangsa Barat, minum minuman keras, perjudian, dan praktik monopoli adalah tindakan yang diperbolehkan. Sehingga sebagian masyarakat Hindia Belanda akhirnya mengikuti nilai sosial budaya bangsa Barat tersebut. Kemudian ada dampak pada sistem ekonomi. Pemerintah kolonial mengubah sistem perekonomian di Indonesia yang awalnya menggunakan sistem ekonomi tradisional menjadi sistem ekonomi modern. Perubahan ini hampir terjadi di segala bidang ekonomi, seperti pertanahan, sistem produksi, distribusi dan konsumsi, serta industri. Kemudian ada dampak pada bidang pendidikan. Pada masa VOC sekitar abad ke-17, sistem pendidikan mulai berkembang. Kongsi dagang VOC saat itu membangun sekolah-sekolah berbasis agama Kristen di beberapa daerah Hindia Belanda. Yang terakhir, ada dampak pada bidang agama. Bangsa Barat datang ke Nusantara dengan semboyan 3G, yang salah satunya adalah gospel, yang artinya menyebarkan agama Nasrani. Sehingga dampak pada bidang agama adalah adanya agama baru yang masuk ke Nusantara setelah agama Islam yang sudah menjadi keyakinan beberapa penduduk Nusantara di masa kerajaan Islam. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!